Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalam Sabili dari kelas 1 TRPLB. Di sini saya akan menjelaskan program yang menggunakan array dan function untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal dan ke hexadesimal. Di sini saya menggunakan di sini ada variabel n untuk menyimpan ukuran di array biner nanti. Kemudian di sini ada variabel untuk memasukkan ke array bin untuk menyimpan array nanti, untuk menyimpan bilangan biner nanti. Lalu di sini ada variabel desimal untuk menyimpan bilangan akhir desimal dari function yang direturn nanti, sama juga dengan nilai hex. Lalu di sini ada ulangan untuk memasukkan nilai biner ke array biner. Lalu di dalamnya ada juga perulangan do while. Kenapa? Karena biner ini terdiri dari dua karakter, yaitu 0 dan 1. Dan jika memasukkan bilangan selain itu, perulangan ini akan terus dilakukan dan dikeluarkan pesan input bit ke yang salah tadi, invalid, dan masukkan 0 atau 1. Sedangkan jika dimasukkan adalah 0 adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1, akan menghentikan perulangan dan lanjut ke iterasi berikutnya untuk memasukkan ke indeks berikutnya dari array bin. Lalu kita jalankan dulu. Masukkan jumlah bit 6. Masukkan jumlah bin sebanyak 6 bit. Pisahkan bit dengan space atau enter. Kita gunakan space saja lebih rapi. Misalnya 1 0, atau kita gunakan 0 1 1 0. Nah, jika kita masukkan selain 0 dan 1, untuk bit ke-6 invalid, masukkan 0 atau 1, maka kita akan masukkan saja 1. Nah, di sini ada nilai jelasnya dari bin yang kita masukkan tadi, ini dan ini. Ini tidak dimasukkan karena invalid. Lalu ada kita panggil di sini tadi untuk menampilkan yang ini lebih rapi tadi, yang kita biner array yang kita masukkan tadi. Kita panggil desimal bin dan nilai returnnya kita akan simpan ke variabel desimal. Di sini function desimal akan menangkap yang bertipe integer array dan disimpan dengan nama variabel biner. Lalu returnnya dalam bentuk integer. Ini ada variabel bin, kita inisialisasi lagi, tapi kita simpan bentuk yang dibaliknya, yang dibalik. Karena apa? Karena untuk mengkonversi biner ke hexadesimal, kita mulai dari nilai ujungnya. Maka kita gunakan function reverse agar lebih mudah untuk kita mengkonversinya nanti. Dimulai dari 1. Dan untuk biner ini ada pola, yaitu untuk bit pertama 1, untuk bit kedua itu, dan seterusnya dikali dengan 2. Maka kita buat perulangan. Nah, yang kita masukkan tadi sudah dibalik 1, kemudian desimal ditambah desimal sama dengan desimal ditambah bin i dikali a.
karena ini 1 dikali 1 sama dengan 1. Disimpan ke desimal di sini. Ini 0 ditambah dengan 1 tadi. Lalu disimpan. Kemudian A dikalikan dengan 2. Di sini sudah menjadi 2. 0. Karena ini tadi 0, maka di sini tadi sudah menjadi 1. 1 ditambah dengan 0 dikali 2 sama dengan, dan seterusnya kita dapat di sini hingga dapat 45. Lalu kita return yang ini untuk menyimpan nilai sementara tadi, lalu disimpan ke variabel main. Lalu kita panggil lagi dan dengan print kita langsung panggil variabel dash-nya desimal, tidak perlu memanggil function lagi. Lalu terakhir ada function hexa, kita konversikan lagi ke hexadesimal. Sama seperti tadi, kita simpan langsung ke variabel hex. Nah, di sini variabel hexa. Nah, untuk operasi konversi ke hexa ini ada n, kita simpan lagi n karena akan kita ubah. Lalu ada variabel q, ini quotient atau hasil bagi n dengan 16 karena hexadesimal ini ada 16 karakter. Kemudian ada r ini reminder atau hasil modulus atau hasil yang tidak bisa dibagi oleh 16 tadi dari n. Kemudian ada a ini untuk jika karena ada 16 karakter, maka sisa 6 karakter dari hexa itu ada A sampai F. Kita mulai saja dari A. Dan hexa ini bentuk string untuk menyimpan hexa sementara sebelum di-return. Nah, ini ada while. Di sini akan berhenti jika quotientnya adalah sama dengan 0. Di sini akhirnya ada 0. Atau tidak bisa dibagi lagi. Karena tidak ada yang bisa dibagi, maka kita hentikan. Nah, di sini ada r reminder, kita moduluskan dulu 16, lalu kita ubah ke string. Lalu untuk hasil baginya kita simpan di q, mana n dibagi 16. Nah, karena jika lebih dari 9 itu bentuknya A sampai F, kita buat kondisi jika n dimoduluskan dengan 16 hasilnya lebih dari 9. Nah, kita ini inisialisasi ulang r tadi dengan variabel a ditambah n, hasil n dimodulus 16 tadi, kemudian dikurangi 10. Kenapa dikurangi 10? Sedangkan 10 itu adalah A. Maka jika n dimodulus dengan 16 adalah 10 dikurangi 10 sama dengan 0. A ditambah 0 tetap A. Lalu kita nilai akhirnya ini kita ubah ke string agar bisa dimasukkan ke variabel hexa. Nah, dengan begini kita dapati variabel hexa adalah F dan maksudnya adalah D dan 2. Lalu di sini ada D. Lalu di sini kita bagi nilai n tadi, kita simpan lagi dengan 16. Lalu hexa kita gabungkan string dengan r tadi, entah itu r yang dilakukan di sini atau yang sudah inisialisasi ulang. Ya, didapatilah D untuk awal, dan seterusnya kita dapati D2 yang dalam bentuk string. Nah, karena untuk penggabungannya dimulai dari bawah, di sini adalah 4R alias dari
operasi terakhir si 5A, maka kita balik dengan si reverse, baru kita return, lalu masuklah ke, sehingga jadilah 2D. Kita masukkan ke variable main hex, lalu kita panggil zoom ke variable hex. Kita dapati hexadesimalnya adalah 2D. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang tidak begitu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.